Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, bahagia ya. Ya, sungguh menyenangkan melihat Anda semua di pagi hari ini untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Karena memang pada hakikatnya kehidupan di dalam siklus kelahiran dan kematian ini harus diisi dengan perbuatan yang baik sebanyak-banyaknya. Ya. Kadang orang berpikir terlalu duniawi dengan merasa bahwa saya harus bekerja keras supaya sukses di dalam kehidupan ini. Dan karena dia bekerja keras, akhirnya dia tidak punya waktu lagi untuk datang ke wihara, mendengarkan ajaran Buddha, mendapatkan petunjuk dari guru. Karena pandangan dia yang seperti itu tadi, bahwa dia harus bekerja keras nih di dalam kehidupan ini supaya bisa sukses di dalam kehidupan mereka. Tetapi tahukah Anda bahwa kesuksesan keduniawian tidak disebabkan oleh kerja keras semata-mata. Kerja keras bukan sebab yang utama untuk kesuksesan duniawi. Ya. Lalu sebab yang utama untuk kerja keras apa? Kebajikan. Sebab utama untuk keberhasilan di dalam kehidupan duniawi apa? Perbuatan baik, kebajikan. Kenapa? Coba kita merenung sebentar. Kalau keberhasilan keduniawian didasarkan oleh kerja keras, disebabkan oleh kerja keras, maka semua orang bekerja keras, saya rasa. Tetapi toh tidak semuanya juga sukses. Ya, banyak orang yang bekerja keras tapi tidak pernah sukses seumur hidupnya. Atau ada juga orang yang bahkan tidak pernah kerja keras tapi sukses. Setuju ya? Jadi kerja keras bukan benih untuk mencapai kesuksesan. Ia hanyalah mungkin bisa dikatakan sebagai sebab sekunder, bukan sebab utama. Ya, ibaratnya kalau Anda ingin mendapatkan buah mangga, Anda harus menanam benih mangga, tidak yang lainnya. Nah, kerja keras itu adalah merawat benih mangganya tadi. Ya, nah cara merawat pun juga Buddha juga menunjukkan ajarannya yang berbeda dengan kebanyakan orang-orang duniawi. Ya. Dan itulah mengapa tadi saya katakan sangat bagus bagi Anda semua untuk selalu mendengarkan ajaran Buddha. Karena dengan demikian Anda akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang benar dan berharga yang bisa Anda terapkan guna mencapai kesuksesan di dalam kehidupan keduniawian Anda. Nah, tetapi topik saya pagi hari ini sesungguhnya menyambung topik Owadak hari Sabtu minggu yang lalu tentang pernikahan. Kenapa? Karena ada yang menyampaikan ke saya katanya feedbacknya cukup bagus. Jadi sepertinya banyak umat yang masih ingin mendengarkan topik tentang pernikahan. Kalau di minggu lalu kan saya menyampaikan ada 4 macam pernikahan, kan masih ingat nggak? Ya. Suaminya bangkai menikah dengan istri yang bangkai juga. Kemudian tipe kedua adalah suaminya bangkai, istrinya dewi. Tipe yang ketiga gantian suaminya dewa, tapi istrinya bangkai. Dan yang keempat adalah baik suaminya dewa, kemudian istrinya dewi. Dan Buddha mengatakan ya seharusnya suami istri berjuang bersama-sama untuk menjadi dewa dan dewi. Ya, karena hanya dengan demikianlah mereka akan mendapatkan kesuksesan keduniawian, kebahagiaan di dalam kehidupan kali ini, dan juga kebahagiaan di kehidupan yang berikutnya. Nah, sebenarnya untuk memenuhi minat dari banyak umat, saya akan menyambung topik pernikahan tersebut. Ya. Sebenarnya topik yang akan saya sampaikan ini sudah pernah saya sampaikan di forum Dana Makan ini juga, ya.
sebagian dari Anda sudah pernah mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ini, tetapi jangan khawatir kalau saya mengulanginya lagi. Kenapa? Karena pengalaman saya dulu ketika masih belajar di Myanmar itu, setiap kali saya mendengarkan ceramah Sayadaw dengan topik yang sama, saya bisa memperbaiki pemahaman-pemahaman saya yang kurang tepat, sehingga akhirnya menjadi tepat, ya. Dan selain itu, selalu saja saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru dan lebih mendalam ketika mendengarkan satu topik untuk yang kali kedua. Ya, jadi Anda yang sudah mendengarkannya jangan khawatir, tetap dengarkan saja ya sambil direnungkan kebenaran dari ajaran Buddha. Ya. Kalau di hari Sabtu di live Instagram minggu lalu saya mengawali topik ini dengan memberikan cerita tentang beberapa pasangan yang saya ketahui, yang saya kenal sejak kecil, mereka berdua, ya, dan setelah menikah ternyata hasilnya kurang memuaskan, ya. Ya karena satu hal dan hal yang lain, maka kali ini saya akan fokus pada bagaimana sebenarnya menciptakan kehidupan rumah tangga yang sehat sesuai dengan ajaran Buddha, menciptakan kehidupan rumah tangga yang akhirnya kedua belah pihak antara suami dan istri itu sama-sama berkembang. Ya, Anda masih ingat minggu lalu saya katakan bahwa tentunya suami istri itu kan menjalani kehidupan rumah tangga dengan fondasi cinta kan. Dan cinta tidak membutuhkan pengorbanan, kata saya ya. Karena cinta yang membutuhkan pengorbanan itu bukan cinta, itu penindasan. Cinta itu apa? Cinta itu mengharapkan orang lain bahagia. Bagaimana seseorang yang benar-benar bisa mengharapkan orang lain bahagia atau pasangannya bahagia bisa menindas, bisa membuat pasangannya menderita, bisa membuat pasangannya tidak bisa mendapatkan masa depan yang sebagus yang seharusnya apabila pasangannya tersebut tidak menikah. Maksud saya begini, contoh-contoh pernikahan yang saya lihat itu adalah mereka suami istri ini sama-sama saya kenal sejak muda, ya. Dan salah satu dari mereka ya itu menurut saya mempunyai masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Sekolahnya bagus, berasal dari keluarga yang baik, ya orangnya juga supel, fleksibel, menarik, begitu. Harusnya masa depannya cerah. Tetapi begitu menikah malah drop, ya karena kesalahan pasangannya, begitu. Itulah mengapa ya pernikahan sebenarnya adalah satu komitmen untuk terus mendukung satu sama lain supaya terus berkembang. Nah, tetapi tentu saja hal seperti ini tidak semudah apa yang dikatakan kan, ya karena kehidupan itu selalu begitu, penuh dengan kesulitan. Itulah mengapa Anda membutuhkan agama, Anda membutuhkan ajaran Buddha, karena agama, ajaran Buddha akan memberikan Anda petunjuk tentang bagaimana menyikapi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan Anda. Nah, Buddha menyampaikan satu formula yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang suami istri, tentang pernikahan, ya. Jadi kalau Anda para suami istri ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan yang kali ini, kenyamanan kehidupan, kedamaian kehidupan di dalam kehidupan kali ini dan kehidupan-kehidupan mendatang, maka dengarkan apa yang disampaikan oleh Buddha. Yang pertama adalah suami dan istri harus memiliki kualitas yang sama, yaitu bahasa Palinya sama sada. Artinya sama itu ya bahasa Indonesianya sama juga. Jadi keyakinannya harus sama. Ya, antara suami dan istri. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap 5 hal. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma, dan buah karma. Jadi kedua belah pihak harus memiliki keyakinan yang sama, yang selevel, yang setaraf, seimbang. Ya, tentu mudah untuk dipahami kalau antara suami dan istri memiliki keyakinan yang berbeda, ya. Yang satu percaya pada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya, yang lainnya tidak.
Ya, jangankan kalau perbedaan tingkat keyakinan ini merujuk kepada suami istri yang beragama berbeda. Ya, kalau itu juga sudah tentu akan menyulitkan mereka. Ya, bahkan walaupun satu agama saja, sama-sama beragama Buddha, tapi kalau tingkat keyakinannya terhadap 5 hal tadi itu berbeda, juga tentu saja di dalam kehidupan rumah tangga mereka akan sering menemui situasi-situasi yang tidak nyaman ketika mereka berdua harus menyelesaikan masalah di dalam kehidupan ini. Ingat, pernikahan bukanlah titik akhir dari perjalanan kehidupan suami istri. Justru pernikahan adalah titik awal dari perjalanan kehidupan suami dan istri. Dan ke depan setelah mereka menikah tentu banyak masalah yang harus diselesaikan dengan bijaksana. Ya, itulah mengapa beberapa tahun yang lalu saya membuat jokes kan. Ketika sebenarnya jokes ini karena pertanyaan dari umat sih, pernikahan itu apa sih gitu kan. Dan kemudian saya menjawab, pernikahan itu adalah satu lembaga yang memungkinkan dua anak manusia, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, bekerja sama, bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah mereka, yang sesungguhnya masalah mereka nggak akan pernah ada kalau mereka nggak menikah. Ketika ada yang menulis quotes tersebut ya beberapa waktu yang lalu, kemudian saya post di media sosial, ada yang menanggapi secara serius ya, padahal udah jelas itu kan satir ya tidak untuk serius-serius, tetapi sebenarnya mencerahkan ya, mencerahkan kan. Anda itu setelah menikah Anda sibuk untuk menyelesaikan masalah bersama, yang sesungguhnya masalah itu nggak ada kalau Anda nggak menikah. Ya, nah kembali lagi. Jadi pernikahan selalu banyak masalah dan itu harus dihadapi oleh suami istri dengan tingkat keyakinan yang sama. Bayangkan saja. Contoh ambil saja kalau salah satu percaya pada hukum karma dan buahnya. Nah, hukum karma dan buahnya kan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita alami itu adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Salah satu efek positif dari keyakinan terhadap karma dan buahnya itu apa? Kita tidak sibuk menyalahkan orang lain. Ketika kita mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan kita tidak sibuk menyalahkan orang lain, tapi kita fokus pada diri kita sendiri. Ya, hari ini saya mengalami buah karma buruk. Ini semua adalah hasil dari perbuatan saya sendiri. Nah, kalau Anda suami istri bisa berpikir seperti itu, bayangkan betapa damainya kehidupan Anda. Karena suami tidak sibuk menyalahkan istri, istri tidak sibuk menyalahkan suami. Ya, sama-sama akhirnya lebih banyak melakukan perbaikan ke dalam diri mereka sendiri. Nah, itulah mengapa Buddha mengatakan kalau suami istri ingin mendapatkan kualitas kehidupan yang baik, maka yang pertama sadanya harus sama. Ya, jadi Anda suami istri harus berjuang untuk memiliki sada yang setingkat, yang sama antara suami dan istri. Yang kedua adalah sama sila. Ya, jadi sila Anda suami istri harus sama. Ya, sama-sama menjaga Pancasila, baik suami dan istri. Ya, tidak terus. Ini adalah tidak hanya kalau Anda suami istri itu menjaga sila Anda, sebenarnya tidak hanya Anda menjaga diri Anda sendiri, tetapi Anda juga menjaga pasangan Anda khususnya, atau rumah tangga Anda. Kenapa? Karena begitu Anda sudah berkomitmen untuk hidup bersama, timbunan-timbunan karma masa lampau Anda itu sudah saling berinteraksi antara suami, istri, dan anak-anak sebenarnya juga. Ya. Dan hukum karma kan mengajarkan begini, buah mangga itu begitu Anda tanam, dia hanya mempunyai potensi untuk berbuah, tetapi supaya bisa berbuah dia harus dirawat, ya, diberi pupuk, diberi air, diberi sinar matahari dan lain sebagainya. Ya. Nah, karma kita juga seperti itu. Perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan sejak awal samsara ini hanya eksis sebagai potensi yang akan menghasilkan buah. Ya,
Dan potensi ini akan benar-benar berbuah kalau mendapatkan kondisi seperti tadi air, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, salah satu kondisinya adalah buat karma buruk kita dari awal samsara sampai hari ini supaya bisa berbuah, dia membutuhkan kondisi salah satunya adalah kita bergaul atau hidup di dekat orang-orang yang sering melanggar sila. Paham ya? Jadi kalau Anda hidup di dekat orang-orang yang sering melanggar sila, maka karma buruk Anda itu seperti diberi pupuk. Sehingga akhirnya berbuah. Itulah mengapa kalau Anda hidup di dekat orang-orang yang perilakunya buruk, Anda akan sering mendapatkan masalah. Bukan salah mereka. Kembali lagi, bukan salah mereka, tapi semata-mata mereka ini memberi pupuk kepada karma buruk kita. Sehingga kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Ya, bayangkan aja kalau Anda memimpin perusahaan misalkan, tapi staf-staf Anda, pegawai-pegawai Anda atau relasi teman kolega Anda, teman pekerja Anda itu adalah orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, akhlak, sering melakukan karma-karma buruk, maka bisa jadi besar kemungkinan Anda pun akan mendapatkan masalah di dalam bisnis Anda. Entah dari pegawai yang mungkin teledor sehingga Anda mengalami kerugian dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau suami atau istri salah satunya itu sering melanggar sila, maka dia akan memberi pupuk bagi orang di sekitarnya, pupuk untuk karma buruk mereka, sehingga karma buruk bisa berbuah. Nah, tentu kita tidak inginkan sebenarnya ya di dalam kehidupan ini bisa mengalami buah dari karma buruk kita yang ekstrim yang akhirnya membuat kita tidak berdaya, kesulitan di dalam kehidupan. Tentu kita tidak ingin. Secara umum semua orang ingin mendapatkan memetik buah karma baiknya secara terus-menerus. Oleh karena itu, kalau Anda hidup di dekat kalau Anda menjaga sila Anda, suami dan istri sama-sama menjaga sila, maka suami istri ini saling mendukung, saling memberi pupuk buat karma baik pasangannya untuk berbuah. Paham ya? Ya, kalau Anda menjaga sila Anda, suami menjaga silanya, maka dia memberikan pupuk buat karma baik dari istrinya untuk berbuah. Demikian pula sebaliknya. Nah, itulah mengapa ya Buddha kemudian mengatakan bahwa syarat yang kedua adalah suami dan istri harus sama silanya, memiliki sila yang sama. Ya, maka Anda harus berjuang untuk sama-sama menjaga 5 sila. Ya, seringkali seseorang yang melanggar sila itu karena pikirannya pendek. Nah, saya melanggar sila lah, nggak apa-apa, paling juga nanti nggak berbuah begitu. Nah, saya melanggar sila lah supaya bisa mendapatkan kenyamanan ini dan kenyamanan itu. Tetapi Anda pernah berpikir nggak bahwa kebahagiaan, kenyamanan, apapun itu tidak bertahan lama. Itulah mengapa Buddha mengatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriawi itu ya hanya memberikan sedikit kenyamanan, hanya memberikan sedikit kebahagiaan, tetapi akan memberikan banyak kesulitan, banyak penderitaan. Kenapa begitu? Karena kalau seseorang melanggar sila, dia mungkin mendapatkan cuan yang banyak, tapi kenikmatan yang didapatkannya itu sesaat saja, sedikit saja. Tapi bahayanya besar. Kenapa? Karena pelanggaran sila ini berbuah, menjadi karma yang produktif, akan mempunyai kemampuan untuk memunculkan kelahiran si pelaku ini, untuk terlahir di salah satu dari 4 alam apaya, yaitu alam neraka, peta, asura, dan binatang. Dan sekali seseorang masuk ke salah satu dari 4 apaya itu, dia akan berada di sana untuk waktu yang lama. Penderitaannya jadi panjang hanya gara-gara pelanggaran sila yang sesaat saja, demi kenikmatan indriawi yang sesaat saja. Mereka harus hidup di dalam 4 apaya untuk waktu yang lama. Nah, itu sila. Kemudian yang ketiga adalah sama caga. Jadi suami dan istri harus mempunyai kemurahan hati yang sama. Sama kemurahan hatinya. Sama-sama suka berdana, sama-sama suka menolong. Ya.
Ini pun juga mudah dipahami karena kalau suami istri yang satu suka menolong, yang satunya tidak, tentu sering terjadi percekcokan nanti di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Dan seseorang yang suka menolong akhirnya harus menahan diri hanya demi menghormati pasangannya yang tidak suka menolong orang lain. Ya, dan dengan demikian orang yang suka menolong ini akan mengalami penurunan kualitas, penindasan seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Nah, oleh karena itu suami dan istri harus memiliki tingkat kemurahan hati yang sama. Ya. Yang terakhir adalah harus memiliki tingkat kebijaksanaan yang sama. Nah, tingkat kebijaksanaan yang sama ini tidak hanya memiliki tingkat pengetahuan terhadap ajaran Buddha yang sama, ya, dan dengan tingkat pengetahuan ajaran Buddha yang sama tersebut mereka bisa menggunakan pengetahuannya untuk mengatur kehidupan mereka dengan positif, dengan baik. Tetapi kebijaksanaan di sini juga menyangkut kebijaksanaan atau pengetahuan yang relevan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Ya, misalkan Anda suami istri sama-sama berbisnis di satu bidang, maka suami dan istri harus memiliki tingkat pengetahuan yang sama terhadap bisnisnya. Ya. Atau apapun itu yang relevan untuk kehidupan rumah tangga mereka, ya. Bayangkan kalau suami istri memiliki tingkat kebijaksanaan yang berbeda, ya, tentu juga akan bisa memunculkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga ini, ya. Si pasangan yang merasa pengetahuannya atau kebijaksanaannya lebih tinggi kadang bisa merasa jengkel kalau bercakap-cakap dengan pasangannya yang tidak paham apa-apa, ya, tidak bisa mengimbangi percakapan pembicaraan antara suami istri, ya. Sementara pasangan yang memiliki tingkat kebijaksanaan dan pengetahuan yang terbatas kadang mungkin akan merasa tertekan melihat kemampuannya yang tidak bisa mengimbangi pasangannya. Itu jadi akhirnya kehidupan pun menjadi tidak nyaman. Banyak kan perceraian terjadi hanya gara-gara merasa tidak nyaman lagi komunikasi di antara suami dan istri. Ya, kalau kita baca itu berita-berita itu kan salah satu penyebab perceraian begitu karena suami dan istri sudah tidak bisa berkomunikasi dengan nyaman. Yaitu terjadi karena tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan yang berbeda. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Buddha bagi Anda suami istri yang ingin sukses damai di dalam kehidupan kali ini dan kelahiran-kelahiran yang mendatang. Itulah mengapa pada suatu hari ada seorang suami istri yang namanya Nakula Pita dan Nakula Mata. Ya, ini suami istri ini mendapatkan title sebagai upasaka dan upasika yang paling dekat dengan Buddha. Menarik ya, upasaka dan upasika yang paling dekat dengan Buddha. Kenapa? Karena setiap kali Buddha ada di kotanya, mereka selalu melayani Buddha, datang menemui Buddha begitu. Setiap hari, ya, sampai usia tua. Dari awal kenal Buddha sampai ke usia tuanya, gitu. Mereka hidup di satu kota yang namanya Susuk Maragira, di satu negeri yang nama negerinya adalah Baga. Ya. Pada suatu hari Buddha berkunjung di kota tempat tinggal mereka, dan mereka mengundang Buddha ke rumahnya bersama dengan 500 biku untuk menerima dana makanan. Ya. Jadi Buddha dan 500 biku diundang ke rumah pasangan tersebut. Dan ketika sudah selesai makan, mereka mendekat kepada Buddha dan berkata seperti ini. Suaminya berkata seperti ini, "Wahai Buddha, sejak pernikahan saya dengan Nakula Pita, dengan istri dia, kami selalu mendapatkan kehidupan yang harmonis. Banyak kebahagiaan yang sudah kami rasakan bersama-sama. Dan senantiasa di dalam hati saya ada satu tekad untuk membahagiakan istri saya, istri dia, Nakula Mata." Ya. Jadi ini pasangan suami istri yang ideal. Ya.
Setelah suaminya berkata begitu, istrinya juga menimpali, benar wahai Bante, sejak menikah saya merasakan kebahagiaan mendapatkan suami seperti dia, dan di dalam hati saya juga selalu pengen mengharapkan dia juga bahagia. Jadi sangat positif, ya. Nah, untuk itu Bante, kata Nakula Pita suaminya, saya ingin mendapatkan pengajaran dari Bante, ya, supaya di setiap kelahiran ke depan nanti saya masih bisa menjadi suami istri dengan pasangan yang ini. Jadi mereka bertekad untuk tetap menjadi suami istri di setiap kelahiran hingga ke kelahiran yang terakhir, ya, sebelum mereka mencapai nibbana itu. Dan Buddha mengajarkan, ya, sangat bagus kalau kalian punya tekad seperti itu. Dan akhirnya Buddha mengajarkan 4 hal tadi. Ya, jadi sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Harus memiliki keyakinan yang sama, sila yang sama, kemurahan hati yang sama, dan kebijaksanaan yang sama. Kalau Anda juga suami istri memiliki tingkat keyakinan 4 hal ini yang sama, maka kalau Anda mempunyai sada terhadap ajaran Buddha, maka Anda nanti akan terus bertemu di dalam setiap kelahiran di sepanjang samsara ini. Kalau berbicara tentang hal ini, saya teringat pada satu perempuan yang bernama Sumita, ya, yang ketika melihat Pertapa Sumedo, bertekad di depan Buddha di Pangkara, ya. Pertapa Sumeda itu pada waktu bertemu Buddha di Pangkara, beliau, kalau kitab komentar menjelaskan, beliau bisa menjadi arahat pada waktu itu. Kalau dia mau, dia bisa jadi arahat pada waktu itu. Tapi dia tidak ingin menjadi arahat demi pencerahannya sendiri. Ketika dia terinspirasi gitu ya dengan Buddha di Pangkara, Pertapa Sumeda lalu bersujud di depan Buddha di Pangkara dan para biku dan mengucapkan tekadnya kan. Dan pada waktu itu kan ada satu orang perempuan kan yang terkesima dengan tekad laki-laki ini. Beliau membawa beberapa bunga, akhirnya separuh diberikan ke si Pertapa Sumeda kan, dan separuh dia persembahkan sendiri, yang setengahnya gitu. Dan tahu nggak aspirasi dia, si perempuan itu di depan Buddha di Pangkara? Kalau Pertapa Sumeda kan Anda tahu kan, saya tidak ingin mencapai pencerahan saya sendiri, tapi saya juga ingin mencerahkan orang lain. Saya tidak ingin menyeberang sendiri, tetapi saya juga ingin menyeberangkan orang lain, dan seterusnya ya. Nah, si perempuan ini bertekad, semoga di setiap kelahiran mendatang, saya selalu bisa menemani laki-laki ini untuk mencapai cita-citanya. Bagus loh itu. Dibikin film bagus loh itu. Iya, karena saya aja merinding selalu kalau ingat cerita itu, sampai hari ini pun masih merinding gitu. Betapa ada seseorang yang berkomitmen seperti itu dan dipegang selama 4 asangkaya 100.000 kalpa. Jadi si Sumita beraspirasi seperti itu. Nah, singkat cerita kan seperti yang kita tahu, mereka berdua selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu kan sering menjadi suami istri kan. Ya. Nah, cerita mengharukannya terjadi ketika Sumita lahir menjadi Yasodhara, kemudian si Pertapa Sumeda lahir jadi Pangeran Siddhartha. Ya, ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, si istrinya ini sedih, tetapi dia berperilaku positif. Dia mencari tahu apa yang dilakukan suaminya di hutan. Oh, dia hanya memakai pakaian sederhana. Oke, kalau gitu saya juga harus memakai pakaian yang sederhana. Oh, dia makan hanya 1 kali. Oh, kalau gitu saya juga harus makan 1 kali. Dia ikuti gaya hidup dari bodhisattva kita, gitu ya. Singkat cerita, bodhisattva kita mencapai penerangan sempurna kan. Dan ketika pertama kali kembali ke istana untuk bertemu dengan keluarganya, di tengah jalan Buddha berkata kepada, kalau nggak salah yang Arya Ananda, begini, nanti kalau sampai di istana Yasodhara, datang memegang kaki saya, jangan dilarang. Itu bentuk kasih
suami ke istri, meskipun yang satu udah jadi Buddha ya. Jadi jangan dilarang, biar dia melakukan apa yang dia mau. Singkat cerita kan Anda semua tahu kan, ketika sudah bertemu, kemudian ya saudara mengekspresikan perasaannya kepada Buddha kan. Jawaban Buddha apa? Ya saudara, apakah kamu lupa bahwa 4 asangkaya 100.000 kalpa yang lalu, kamu beraspirasi, bertekad untuk mendampingi saya guna mencapai cita-cita saya sebagai Buddha. Ya, dan saat ini saya sudah mencapainya. Jadi jangan bersedih. Bagus ya? Ya. Dulu waktu di Singapura saya pernah ceramah seperti ini juga. Sebenarnya dari dulu saya merasa ini kisah mereka berdua ini kalau dibuat film pasti bagus. Ya. Nah, jadi demikian para upasaka dan upasika sekalian. Bagi suami istri, kalau Anda sayang sama pasangan Anda berdua bertekadlah untuk menjadi suami istri yang mempunyai 4 kualitas, yaitu sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Baik, semoga Anda semua bisa mendapatkan manfaat dari Owadak singkat ini, dan semoga Anda semua segera mencapai magga, pala, dan nibbana.